2, 3. Allahu Akbar. Mau beli? Sesuatu yang dilarang di Malaysia, tapi di Indonesia menjadi hal biasa. Di antara salah satunya menangkap burung. Jadi kalau di Malaysia, menangkap burung ini tidak diperbolehkan, sahabat-sahabatku semua. Dan perlu ada izin tertentu. Tapi kalau di negara kita mau tangkap burung itu tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Bahkan hal ini membuat terkejut influencer daripada Malaysia, yaitu Mas Aisar Khalid. Beda dengan di negaranya yang dimana hewan-hewan liar di Malaysia ini memang benar-benar dilindungi. Siapa yang melanggar aturan tersebut, dendanya juga tidak main-main. Bahkan mungkin sahabat-sahabatku daripada Indonesia, kalau datang ke Malaysia, Anda akan melihat burung merpati yang begitu sangat banyak, bebas terbang kemana-mana, bahkan tidak takut kepada manusia. Tapi kalau di tempat kita, burung merpati melihat kita itu sudah lari gitu, karena takut ditangkap, takut dijual. Di sisi lain, mungkin karena banyaknya orang Indonesia yang tentunya semua karena faktor ekonomi. Kadang-kadang mau nggak mau harus bisa survive ya untuk bertahan hidup. Misal kata pencari burung kemudian dijual kepada warga sekitar. Tapi kalau di Malaysia itu nggak boleh, sahabatku semua. Dan akhirnya apa yang dilakukan Mas Aisar Khalid ini menuai pujian dari berbagai netizen Indonesia. Di sisi lain, Mas Aisar Khalid ini adalah salah satu influencer daripada Malaysia yang misinya begitu sangat membuat saya kagum dan takjub, karena beliau mempunyai misi yang dimana ingin berkeliling ke Indonesia tapi berbagi kebaikan. Bukan hanya Mas Aisar Khalid saja, cikgu daripada Malaysia ini juga memberikan contoh yang begitu sangat terbaik ya. Ketika berada di Indonesia, beliau ini video-videonya itu benar-benar menginspirasi kita semua. Seperti apa? Langsung kita simak videonya. Bahkan netizen sangat kagum dengan influencer daripada Malaysia yang satu ini, Mas Aisar Khalid. 2, 3. Allahu Akbar. Mau beli? Ini burung apa nih, Bang? Burung pipit, Bang. Burung pipit? Iya. Kamu ambil di mana nih? Saya cuma suruh jual. Ada bosnya lah. Satu ini berapa harga, Bang? 2.000 satu? 2.000. Ini kalau di Malaysia Allahu Akbar, takut kali aku. kemudian dijual belikan. Aku mau borongin semua ini bagi mereka ini bebas. Bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Kita Allah. terbangin dulu ya. Semoga burung-burung ini bisa terbang dengan bahagia. Kamu berhak untuk bebas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Begitu luar biasa ya kepedulian Mas Aisar Khalid ini. Masya Allah. Berapa semua tadi? 350.000. Satu bulan biasa berapa kamu untung? Kontrakan 700.000. Kontrakan 700.000. Iya. Ini untuk burung. Ini buat bayar kontrakan kamu satu bulan. Oke? Banyak, Bang. Sama. Masya Allah. Semoga berkah, Bang ya. Sungguh Bang sangat sehat luar selalu, biasa. murahkan rezekinya. Semoga enteng jodohnya kalau di Amin. Motor bensin nggak ada? ada habis. Kau juga aku beli bensin yuk. Ya, Mas Aisar Minyak Khalid motornya habis. bersaudara. Ini motor siapa? Minyak pula. Ini motor ayah saya. Motor ya? Iya. 1 juta like, aku belikan kamu motor yang baru. Ayo bantu saya 1 juta like biar saya dapat motor baru. Oke, ayo kita lihat di share videonya. My brother. Makasih, Bang. Assalamualaikum, sama-sama. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia ini jarang sekali, bukan jarang sekali ya, bahkan hampir tidak ada penjual burung seperti di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia, kita menangkap burung itu bebas. Dan kepedulian Mas Aisar Khalid ini begitu sangat luar biasa ya. Ketika beliau melihat burung yang dijual belikan seperti itu, maka beliau rela membelinya kemudian untuk dilepaskan balik supaya bebas terbang ke mana-mana. Tidak sampai di situ saja, bahkan sifat dermawannya beliau ini memang begitu membuat netizen terkagum-kagum. Bahkan sampai ada yang berkomentar seperti ini,
Lalu, kenapa Mas Aisar Khalid kadang-kadang masih dibenci oleh netizen Indonesia? Padahal Mas Aisar Khalid ini datang ke Indonesia juga membawa kebaikan, kontennya sangat positif. Apakah gara-gara Mas Aisar Khalid orang Malaysia? Jadi, untuk sahabat-sahabatku semua, negara tetangga kita merupakan salah satu negara yang sangat dekat. Dari segi bahasa kita hampir sama, dari segi makanan kita juga hampir sama. Lalu, apakah pantas kalau Mas Aisar Khalid dibenci padahal konten beliau sangat positif? Dan inilah beberapa tanggapan netizen yang bikin terkejut. Wow, perbuatan Aisar Khalid ini tuai pujian warganet. Di mana ada momen Aisar Khalid menghampiri seorang penjual burung. Di mana biasanya kebanyakan orang membeli burung untuk dipelihara, justru Aisar Khalid membeli burung-burung tersebut untuk dilepaskan di alam bebas. Hal tersebut pun mencuri perhatian netizen. Banyak yang memuji bahwasannya Aisar Khalid adalah pencinta dari hewan-hewan yang ingin hidup bebas. Apalagi banyak juga yang beranggapan burung jika dikurung, maka kehidupannya pun akan murung. Momen saat Aisar terekam jelas membeli burung-burung tersebut dari penjual, dan setelah membayar dari penjual burung tersebut, Aisar pun melepaskan sendiri burung-burung itu ke alam bebas. Sampak satu persatu burung itu pun terbang di langit, dan Aisar pun sangat bahagia menatapnya. Aisar pun menyebut bahwasannya ini adalah sedekah untuk kebebasan. Yakni Aisar yakin kalau hal tersebut dilakukan untuk memberi hak makhluk lain agar bisa hidup dan nyaman di habitatnya. Warganet pun ramai-ramai memuji tindakan Aisar tersebut. Ada yang mengatakan ini menjadi inspirasi, ada juga yang memberi label ke Aisar sebagai seorang pecinta hewan. Walaupun ada juga pihak yang beranggapan kalau burung-burung yang dilepaskan oleh Aisar ini adalah burung pipit, yang notabene-nya burung tersebut adalah hama bagi para petani, di mana burung-burung ini sering sekali memakan padi-padi milik para petani, guys. Tapi para fans Aisar Khalid berkata kalau yang terpenting dari tindakan Aisar tersebut adalah niatnya yang ingin membuat para sarwa tersebut terbang bebas. Dan kita tahu juga niat dari Aisar Khalid adalah niat yang baik. Dan Aisar selalu begitu, dia melakukan tindakan kecil yang bisa berdampak besar. Kebaikannya selalu punya cara tersendiri untuk bisa sampai ke hati para fans dan juga penonton setianya. Respect untuk Aisar Khalid. Bagaimana menurut kalian, guys? Komen di bawah. Lagi rame postingan Aisar Khalid yang mengatakan cuma seorang anak Malaysia ingin memberi senyuman di Indonesia. Aku pasti bisa kuat ya. Jadi di dalam postingan Aisar Khalid ini dia kayak menceritakan ya saat ini dia sedang dibully, teman-teman. Banyak yang haters menyerang, katanya itu Aisar Khalid itu numpang pansos di Indonesia. Ada yang kenal lagi, kalau saya nggak kenal Fuji, saya nggak bakal kenal Aisar. Sampai ngomong seperti itu sebenarnya tidak pantas ya, teman-teman. Semua orang itu punya semua punya pandangan masing-masing. Kalau Aisar mengatakan seperti ini, dia juga senang untuk membantu di Indonesia. Lagian yang dibantu juga senang juga kan. Ya, masalah pansos namanya di media sosial semuanya pansus. Emang ada yang nggak pansos? Kalau nggak pansos nggak usah diposting. Ya nggak mungkin, sedangkan media sosial gunanya untuk diposting. Padahal dia adalah seorang konten kreator yang baik menurut saya ya. Ini pendapat saya sendiri. Dia baik banget karena dia di Indonesianya sering berbagi. Ya berbagi itu adalah mau nggak mau, kamu suka nggak suka itu sangat baik. Masalah dia dikontenkan atau tidak itu nggak masalah menurut saya. Hanya saja orang-orang yang nggak suka ini ya banyak haters saja gitu ya, yang nggak suka dengan tingkah lakunya. Kalau nggak suka minimal di skip, nggak usah komen deh. Menurut kalian gimana? Konten Aisar Khalid itu bagus nggak di Indonesia? Cuma seorang anak Malaysia yang ingin memberikan senyuman kecil kepada orang Indonesia. Aku pasti bisa, aku pasti kuat. Bayangkan, beliau ini daripada Malaysia, tapi niatnya begitu sangat mulia, sahabat-sahabatku semua. Yang dimana beliau ini kan datang ke Indonesia dengan niat yang mulia, dan konten-kontennya juga sangat positif. Tapi anehnya, kadang-kadang hidup ini memang seperti itu ya, sahabat-sahabatku semua. Meskipun sudah melakukan kebaikan sebesar apapun, tapi tetap ada saja orang yang tidak suka. Dibilang Mas Aisar Khalid ini numpang pansos, cari follower lah, cari inilah, cari itulah. Padahal beliau kalau membuat konten di Indonesia, sekali berbagi kebaikan itu bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta.
Kemarin beliau memberikan bantuan umroh kepada orang yang kurang mampu, itu miliaran rupiah loh sahabatku semua, bayangkan. Masa iya sih miliaran rupiah seperti itu masih dibilang cari follower? Dan sebelum datang ke Indonesia, Mas Aisar Khalid ini dulunya kontennya di Malaysia ini juga suka berbagi. Oke, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Mas Aisar Khalid ini pekerjanya pun juga dari Indonesia. Banyak orang Indonesia yang ikut kerja Mas Aisar Khalid. Dan ketika orang Indonesia ikut kerja Mas Aisar Khalid, ternyata beliau ini begitu sangat menghargai pekerjanya, bahkan sampai-sampai memberikan bantuan yang begitu sangat mengejutkan. Kita langsung simak videonya. Kehidupan keluarga di Danau Toba. Oh, nama saya Aisar. Boleh pakai nggak misalnya? Saya. Hah? Udah pijak. Kalau mau jadi jagung kayak ini, berapa lama prosesnya? Prosesnya Ya, 5 bulan. 5 bulan. Ya. Waduh, jangan dimakan Pak, masih mentah. Enak juga ya. Masa iya sih Mas? Pak udah kerja kayak gini berapa lama udah? 5 tahun. 5 tahun dah. Penghasilan berapa? 1 bulan kayak 1 bulan kayak ini berapa? Ini enggak ada penghasilan 1 bulan. Enggak ada penghasilan. 5 bulan aja. Jadi 5 bulan sekali berapa? Paling kali 5.000 dia 5 juta. 5 bulan 5 juta. Ya. Ya Allah. 5 bulan lama kan? Bapak tuh harus dapat satu rezeki. Masya dari aku. Allah. 5 bulan gaji dia RM1.000 je. Macam mana kalau dia hidup 5 bulan RM1.000 je kalau orang Malaysia tahu? Itu Bapak. 5 bulan itu RM1.500 Mas. Betul, Karena my 5 brother. juta. Semangat Semangat brother. Memang kalau kerja Love petani you, di bro. Indonesia seperti ini sahabatku semua. Saya terus lancar Kalau rezeki punya abang. ladang kecil. Amin. Amin amin insyaallah amin. Lagi ya. Aku tak boleh, aku nak menangis. Masya Allah. Kau tahu kerja ni susah tu. Dengan tenang. Semoga berrezeki abang. Amin ya Allah. Semoga kamu murah rezeki tahu, kamu. Bye. Bahkan beliau, Bismillah. Masya Allah, luar biasa kepeduliannya terhadap anak yatim piatu di panti asuhan. Langsung diborong semua mainannya, Masya Allah. 7.235.000. Habis 7 juta lebih. Sebelum aku pulang Jakarta di Malang sama anak-anak nih. Halo. Pas di atas lo. Aku ada surprise kan buat mereka, mainan-mainan. Semoga mereka happy dan bahagia. Allah. 2, 1, pusing. Ambil, ambil, ambil. Ambil, 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 ambil. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Dewi besar-besar mau jadi apa? Terbaik Mas Aisar Khalid. Kepedulian Anda begitu sangat luar biasa. Ayo. Masya Allah. Langsung diborongkan es krim. Sedikit dari saya untuk panti asuhan ibu ya. Semoga sehat selalu Mas Aisar Khalid. Anak surga nih. 3, 2, 1, pusing. Itu dia. Hari ini aku mau surprise Masya sahabat Allah. aku kelahiran anak pertamanya 100 juta. Jom kita lihat reaksinya. Assalamualaikum, Niko. Bos. Aku ada surprise untuk kau. Kau dah dengan aku berapa tahun dah? 10 tahun. Mundur. Mundur dulu. Ini adalah kelahiran anak yang pertama dalam tim saya. Namanya apa nih namanya? Nur Erisha. Tak Erisha. Jadi selama 10 tahun ni kau ada dengan aku, susah senang aku. Nana pun ada sepanjang perjalanan kita. Ketika aku susah, waktu umur aku berapa? 18 tahun sampai sekarang umur dah 25 tahun. Aku sayang dekat kau. Aku sayang dekat Nana sampai akhir hayat aku. 3, 2, 1, pusing. Itu dia. Wow. Dah 1 hari aku buat semua ni, kau tahu tak? Kahwin duit Malaysia. Kahwin duit Malaysia, anak duit Indonesia. 15 juta. 15 juta? Salah. Ini 100 juta. Yeay, rezeki Erisha.
Ternyata beliau begitu sangat Serius lah. peduli sekali Tak kepada percaya. pekerjanya Sama ya. tak percaya pula. Ini serius lah. Rumah saya bos bayar, Ya. elektrik saya bos bayar, duit lagi kahwin. Setiap anak kau keluar, aku bagi kau 100 juta. Mak hancur demi. Okay. Nak bandingkan 100 juta ni dengan berapa banyak yang kau bantu aku, tidak terbayar bro. Sampai dah. Okey. Allah. Jadi bos bagi followers bos. Ni untuk Ni follower dari aku. saya, dan saya doakan saya, anak saya dipermudahkan urusan. Sebab duit ni bos bagi-bagi kat orang, saya dilancarkan rezeki dan kesihatan yang paling penting bos. 5 lembar ni untuk follower. Untuk follower. Untuk follower. Di follow teman-teman. Terima kasih. Okay. Semoga video ini dapat memberi inspirasi kepada bos di luar Masya sana Allah. untuk menghargai semua orang yang telah membantu dia, karyawan-karyawannya. Jangan pernah lupakan memanusiakan manusia. Love you brother. Love you Nico. Nana. Yeay. Mas Aisar Khalid dibikin terkejut dengan penghasilan petani di Indonesia yang berada di Danau Toba, yang dimana petani ini bercerita kepada Mas Aisar Khalid penghasilannya 5 bulan itu cuma 5 juta. Ya memang kalau kita di Indonesia menjadi seorang petani yang dimana mungkin kita hanya punya ladang yang tidak luas, ya memang penghasilannya seperti itu sahabatku semua. Maka dari itu, kalau di Indonesia ini petani kalau hanya berharap kepada ladang saja, itu memang tidak cukup. Yang dimana seorang petani di Indonesia ini semuanya harus menguasai dari segala peternakan dan juga pertanian. Kalau saya dulu semasa di kampung, saya juga seorang petani, tapi bukan hanya bertani saja, juga memelihara kambing ataupun lembu, yang dimana kalau musim panas nanti kalau kambing tersebut punya anak atau lembu punya anak, jadi bisa dijual anaknya untuk bertahan hidup. Kira-kira seperti itu sahabat semua. Dan mungkin kalau di Malaysia menjadi seorang petani itu biasanya kebanyakan akan sukses ya, karena saya melihat sendiri untuk harga hasil pertanian di Malaysia ini semuanya stabil sahabatku semua. Beda dengan di tempat saya yang dimana harga kadang-kadang itu selalu bisa berubah-ubah kapanpun pada saat musim panen. Dan beliau juga begitu sangat peduli kepada para pekerjanya, yang dimana sampai dikasih hadiah 100 juta rupiah. Ini sama dengan 30 ringgit ya, uang Malaysia. Dan beliau bukan hanya sekedar berbagi kepada orang-orang yang memerlukan, tetapi juga begitu peduli terhadap anak-anak yatim yang ada di Indonesia. Masya Allah, semuanya diborong Mas Aisar Khalid. Hal seperti ini perlu kita contohi ya sahabatku semua, karena ini sesuatu hal yang positif. Tidak sampai di sini saja, bahkan cikgu daripada Malaysia ini sampai sepeduli inikah dengan orang-orang di Indonesia. Kita simak, kita reaksi videonya bersama-sama. Oh, Assalamualaikum. Ini apaan sih ini? Cireng. Cirengnya apa? Aci. Si ayam suwir dan dodol ada isiannya. aci Oh tepung gitu. ubi. Satu porsinya berapa? Sahabatku semua. 500 Satu. Berikan 2. ini dua. Ini 2. Ini dagang milik Mbak ya? Kan no. Punya orang. Mbak kerja di sini. Sudah berapa lama kerja di sini? Baru kemarin. Mbak aslinya Tangerang di sini ya? Yes. Oh gitu. Suaminya kerja apa? Kerja di pabrik. Apa itu? Jadi buruh. Oh jadi buruh. Sudah berapa lama berumah tangga? 5 tahun. 5 tahun. Anaknya sudah berapa orang? 2. Alhamdulillah. Kenapa kamu bekerja di sini? Kenapa enggak duduk di rumah aja? Tambahan ya. Panjang kamu hidup rumah tangga ini, ada enggak saat-saat letir pahitnya gitu? Ya benar. Kok enggak ada bahagia langsung? Pasti ada lah. Tetap kurang malah pahit murni ini untuk bahagia. Iya, justru dihitungnya pendapatan kamu sama hasil kerjanya suami kamu sebulan berapa juta dapat? 10 juta. Gak dapat 2 juta, jangan dapat. 2 juta juga enggak dapat. Oh gitu. Berapa ya umur kamu? 22. Jadi kamu 22. Kamu nikah umurnya berapa? 17. Oh, nikah muda ya. Rezeki sampai awal gitu. Ini nanti kerjanya sehingga jam berapa ini? 9 malam. Jika kamu kerja sehingga jam 9 malam, upah kamu seharian berapa? Seharian 60.000 ya. Termasuk ada makannya juga gitu.
Makan 10.000. Jadi hariannya 70.000 lah. 5.000 ya. Ya, sama. Ini kamu udah makan belum? Belum. Belum. Ini jam berapa nanti rehatnya makan? Gak tahu. Selanjutnya. Dimakan apa nanti ini? Tahu pakai apa? Gak apa-apa. Nama aku Sari. Masya Allah. Aku dari Malaysia. Aku ke sini atas juga kerjaan. Sekarang lagi ziarah sama saudara-saudara aku gitu. Di sini. Nah, sekarang aku sudah temu saudara aku yang baru. Jadi aku berasa bahagia banget hari ini. Mbak lah saudara baru aku. Kita kan Islam sama saudara. Gak apa-apa. Baru mula kerja, semoga berkah kerjanya. Amin. Nanti malam makannya apa? Malam nggak makan sama suami? Kenapa? Kan langsung pulang ntar malam. Pulang nggak makan ya? Makan di rumah. Makan di rumah ya, makan apa? Masak apa hari ini? Enggak masak. Oh nggak masak gitu. Gak apa-apa. Aku belum ya. Oh? Di Malaysia. Orang kenal. Lihat sering lihat. Salah orang bu, salah orang. Nama aku Osman. Apa kabar ibu? Masya Allah. Sihat? Ganteng nggak? Ganteng ya, itu yang mulia. Alhamdulillah, gak apa-apa. Aku lagi bantu saudaranya ini. Ya udah, aku mohon pamit dulu, Mbak. Nanti dimakan enak, Mbak, sama keluarga. Ya, dimakan sedap-sedap, ya. Ini beneran Pak. Enggak benar, nanti diberi, harus pulang balik. Benar lah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Rezeki semua dari Allah, bukan dari aku. Nanti diberi makanan enak-enak buat anaknya. Diberi ais krimnya, apa-apa aja yang dia orang mau, ya. Ini buat Mbak, jaga elok ini, ya. Ini rezeki, jaga elok. Rezeki semua daripada Allah. Aku orang tengahnya aja. Nah, jarinya kosong kot. Cincin berlian, nah ambil satu. Ini beneran. Ini juga bukan. Nanti dia ambil balik. Benar lah, ini untuk kamu. Terima kasih Pak. Jaga elok, lumayan. Ini rezeki buat kamu. Semoga benda ini memberikan kebahagiaan buat kamu. Ya, Masya sama. Lihat sayang, ibu kamu boleh rezeki malam hari ini. Ya, kerja elok ya. Banyak rezekinya Pak. Ya, amin, amin. Lancar usahanya Pak. Amin ya Rob. Makasih ibu atas doanya. Aku nggak tanya apa, doa aku sihat aja kerana aku sakit. Aku bila-bila masa je akan dijemput Allah. Aku nggak apa-apa. Masya Allah. Ya, amin. Baik, makasih ibu. Amin. Bahagia selalu ya. Sehingga kita ketemu lagi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Luar biasa ya, Cikgu Saari daripada Malaysia. Cikgu Saari daripada Malaysia benar-benar membuat kita semua tersentuh ya dengan perkataan beliau apabila beliau memberikan sedekah kepada orang di Indonesia. Tapi beliau tidak pernah istilahnya mengatasnamakan ini dari saya. Enggak. Ini dari Allah. Dia cuma orang tengah. Dan yang membuat saya merinding dengan perkataannya ya, beliau selalu mengucapkan, bila-bila saya juga bisa dijemput Allah kapanpun. Masya Allah. Jadi beliau ini adalah salah satu cikgu daripada Malaysia yang dimana kalau datang ke Indonesia, beliau ini gemar sangat berbagi kebaikan kepada orang-orang sekitarnya ketika beliau mungkin ada urusan kerja. Dan semoga video ini juga bisa memberikan kita manfaat dan tentunya bisa untuk memberikan inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video reaksinya Abang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Indonesia dan Malaysia itu bersaudara, sahabat-sahabatku semua. Sahabat-sahabatku semua, stop untuk saling berkomentar yang bukan-bukan, saling menjatuhkan. Kita bisa melihat sendiri ya kepedulian saudara kita daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia. Masya Allah, luar biasa.